Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahib Rahmawati, NIM 105200262. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal yang telah Ibu Ulfa Husna MPD berikan dengan mata kuliah statistik. Yang pertama itu definisi statistik. Statistik ialah data hasil penghitungan ataupun metode ilmiah yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Statistik merupakan kumpulan angka-angka atau catatan yang dikelompokkan sehingga mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Pada dasarnya, data yang dihasilkan dari pengolahan dapat kita pelajari di statistika. Apa itu statistika? Statistika ialah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mana mempelajari tentang merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data yang memperoleh hasil data tersebut. Dapat dikatakan secara singkat, statistika adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan data-data dan bagaimana cara mengumpulkannya. Selanjutnya itu kegunaan statistika. Dapat digunakan sebagai alat, itu yang pertama sebagai komunikasi, deskripsi, regresi, korelasi, komparasi. Yang pertama itu komunikasi, yaitu sebagai pengantar dalam sebuah data. Yang kedua itu tadi deskripsi, menggambarkan suatu data kualitas. Yang ketiga itu regresi, menyesuaikan masalah yang perlu dibahas atau tidak. Korelasi yaitu menghubungkan antara data satu ke data yang lain. Yang kelima itu komparasi, yaitu membandingkan. Nah, soal yang kedua itu tentang penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama itu menggunakan data dari yang terkecil ke terbesar, yaitu mengurutkan data dari terkecil ke yang terbesar. Nah, yang pertama itu kita buat tabel. Jadi itu ada dua tabel. Yang pertama tabel responden, dan yang kedua itu tabel nilai atau skor. Ya, tabel responden ini berjumlah 15. Jadi mengurutkan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Jadi ada 15 jumlahnya. Yang A itu berjumlah skornya 60, B berjumlah skornya 65, C skornya 65, D skornya 68, E skornya 70, F skornya 70, G skornya 70, H skornya 72, I skornya 75, J skornya 79, K skornya 80, L skornya 80, M skornya 80, N skornya 82, O skornya 82. Jadi ada jumlahnya ada 15. Nah, yang kedua itu menentukan jangkauan R. Jangkauan atau bisa kita simpulkan dengan R. Nah, jadi rumusnya tuh R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa data terbesar sudah saya urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, jadi urutannya itu 60 yang terkecil, 82 yang terbesar. Jadi kalau sesuai rumusnya R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil, berarti R sama dengan 82 dikurang 60 sama dengan 22. Jadi jangkauannya itu atau R itu adalah 22. Nah, menentukan banyaknya kelas atau K disimbolkan dengan K. K rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N.
N itu adalah banyaknya data. Kita urutkan lagi, 1 tambah 3,3 dikali log 15, karena jumlah datanya tadi ada 15. Jadi sebelum kita jumlahkan, jadi kita buat dulu, kita kalikan dulu di kalkulator. Log N 15 itu hasilnya 1,17. Jadi baru kita jumlahkan, 1 ditambah 3,3 dikali 1,17, hasilnya 4,86, atau kita bulatkan menjadi 5. Jadi banyaknya kelas itu ada 5, karena kalau tidak mungkin pecahan, jadi harus digenapin ke atas. Yang keempat itu menentukan panjang interval kelas atau I. Nah, dengan panjang interval kelas ini kita simbolkan dengan I. Jadi rumusnya I sama dengan R per K. R per K atau R bagi K. Yang mana R yang tadi sudah dapatkan 22, sedang K-nya itu atau banyaknya kelas itu tadi 5. Jadi 22 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, menentukan batas kelas pertama. Batas kelas pertama itu yang urutan pertama itu 60. Jadi selanjutnya itu menentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu ada 3 tabel. Yang pertama itu nilai, teli, frekuensi. Jadi yang nilai ini tadi itu yang pertama itu 60 sampai 64 itu nilainya. 60 sampai 64 itu nilainya. Telinya itu 1 atau banyaknya itu 1, jumlahnya skornya itu 1, frekuensinya 1. Nilainya 65 sampai 69 itu telinya 3, frekuensinya 3. Nah, yang selanjutnya itu 70 sampai 74 itu telinya 4, frekuensinya 4. Yang selanjutnya 75 sampai dengan 79 itu telinya 2, frekuensinya juga 2. Nah, yang terakhir itu 80 sampai 84 itu telinya 5, frekuensinya 5. Jadi frekuensinya kita jumlahin, totalnya 15, berarti pas dengan jumlah skor yang di atas tadi atau tabel yang di atas. Nah, selanjutnya itu mengenai definisi tendensial, sentral, mean, median, dan modus. Nah, tendensi sentral itu adalah ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Jika keseluruhan nilai data yang ada dalam data tersebut. Tendensi sentral merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dalam mengambil suatu kesimpulan. Yang kedua itu mean atau bisa kita katakan rata-rata, yaitu mean ini dari sekelompok data yang ialah jumlah dari keseluruhan angka atau bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka bilangan tersebut, itu rata-rata. Jadi angka yang ada dibagi dengan banyaknya angka yang ada juga gitu. Nah, yang ketiga itu median atau nilai tengah, merupakan nilai rata-rata pengetahuan atau rata-rata letak ataupun posisi nilai tengah. Median ini nilai tengahnya dari data yang ada setelah data yang diurutkan. Itu berarti antara misalnya datanya tadi 10 gitu kan. Jadi yang di tengah-tengahnya itu berapa gitu. Nah, sedangkan modus ini nilai yang sering muncul. Jadi di data tersebut atau di skor tersebut mana sih data yang sering muncul? Ya itu merupakan suatu skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak serta yang sering muncul. Yang paling banyak itu yang sama dengan yang sering muncul itu sama aja. Nah, yang keempat itu definisi skala pengukuran. Skala yang pertama itu skala. Skala merupakan perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori ini diberikan bobot nilai yang berbeda. Sedangkan pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data pengumpulan. Nah, skala pengukuran ini kesempatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam penelitian yang akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, yang kelima yaitu sebutkan dan jelaskan jenis skala. Yaitu yang pertama ada skala pengukuran data.
Yang skala pengukuran data ini dibagi pula menjadi beberapa poin. Yang pertama skala nominal, skala atau skala label, yaitu skala yang paling sederhana disusun menurut jenis atau fungsinya. Bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Nah, yang kedua itu skala ordinal atau skala peringkat, yaitu data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang, mulai dari yang tingkat rendah sampai ke tinggi, ataupun sebaliknya dari tinggi ke rendah gitu. Yang ketiga itu skala interval, skala jarak atau skala jarak yang yaitu suatu skala yang dimana objeknya dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu. Jarak tiap objeknya itu sama gitu. Yang keempat itu skala rasio, skala atau skala mutlak, yaitu skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, dan memiliki jarak tertentu yang bisa dibandingkan gitu. Yang kedua itu ada skala pengukuran sikap. Skala pengukuran sikap pun dibagi menjadi 4. Bagian yang pertama itu skala liter, merupakan skala ini memiliki sikap atau tingkah laku dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden atau kepada orang, masyarakat, anggota, yang mana kemudian respon itu diminta untuk memberikan jawaban dengan skala ukur yang telah disediakan. Yang kedua itu skala Goldman, merupakan skala kumulatif. Jika seseorang menyisakan pertanyaan yang berbobot lebih berat, ia akan mengiyakan pertanyaan yang kurang berbobot lainnya. Yang mana skala Goldman ini skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Nah, skala yang ketiga itu skala penilaian. Umumnya melibatkan penilaian tingkah laku seseorang yang hendak diteliti. Skala penilaian ini alat yang untuk mengumpulkan data digunakan adalah observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, atau menilai per individunya. Yang keempat itu skala perbedaan semantik. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, banyaknya bentuk, tidak ada pilihan ganda atau checklist. Jadi tidak ada pilihan ganda ataupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinum yang jawabannya sangat positif terletak di bagian garis kanan dan yang sangat negatif terletak di bagian kiri ataupun sebaliknya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.